Bismillahirrahmanirrahim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, dan mereka selalu berdoa kepada Rabb-nya dengan penuh rasa takut dan harap, serta mereka menafkahkan rezeki yang kami berikan. Sikap yang harus dimiliki seorang muslim adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam arti takut kepada murka, siksa dan azabnya. Dengan memiliki rasa takut kepada Allah, membuat kita takkan berani melanggar segala ketentuannya. Yang diperintah kita kerjakan dan yang dilarang kita tinggalkan. Menurut Abu Laith As-Samarqandi, seorang fuqaha dan mufassir, tanda-tanda orang yang takut kepada Allah itu terlihat dalam 7 perkara. Pertama, pada lisannya. Dia yang takut kepada Allah takkan rela lisannya dikotori oleh dusta, ghibah, fitnah, dan banyak bicara yang sia-sia. Malah sebaliknya, dari lisannya keluar perkataan yang baik dan banyak manfaat. Yang kedua, pada hatinya. Hatinya terpelihara dari kedengkian dan permusuhan, karena kedengkian dapat menghapuskan kebaikan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat, kama ta'kulun narul hatab." Jauhilah olehmu sekalian sifat hasad atau dengki, karena dengki itu memakan kebaikan seperti api melalap kayu bakar. Ketiga, pada pandangannya. Pandangannya dicegah untuk melihat sesuatu yang haram. Dia selalu menggunakan pandangannya untuk menarik hikmah atas segala yang terjadi. Yang keempat, pada perutnya. Perutnya tidak diisi dengan sesuatu yang haram atau dari sumber yang haram. Kemudian yang kelima, pada kedua tangannya. Tangannya tidak digunakan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya. Malah kedua tangannya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti bersedekah dan membantu orang lain. Keenam, pada langkah kakinya. Dia tidak akan berjalan menuju arah yang tidak disukai Allah, tapi hanya melangkah untuk mencari keridhoannya, serta bergaul dengan para ulama dan orang-orang soleh. Kemudian yang terakhir, pada ketaatannya. Amalnya jauh dari keinginan mencari sanjungan dan pujian, karena ketaatannya semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah kisah, seorang pemuda soleh bernama Thabit. Dia sedang berjalan di pinggiran kota Kufah, Irak. Dalam keadaan sangat lapar di bawah terik matahari, tiba-tiba dia melihat sebuah apel terjatuh, dan apel tersebut sedang ada di depan kebun seseorang. Tanpa pikir panjang, dia makan apel itu. Baru setengah dia makan, dia teringat bahwa buah itu bukan miliknya, dan dia belum dapat izin dari pemiliknya. Akhirnya dia masuk ke dalam kebun itu dan bertemu dengan seseorang, lalu berkata, "Saya telah memakan setengah dari apel ini. Saya harap Anda memaafkan saya dan menghalalkan setengah apel yang saya makan." Orang tersebut menjawab, "Saya bukan pemilik kebun ini. Saya hanya bertugas untuk menjaga dan merawatnya." Kemudian Thabit bertanya, "Lalu kemana saya harus menemukan pemiliknya?" Kata penjaga kebun, "Anda harus menempuh perjalanan sehari semalam jika ingin menemuinya." Kata Thabit, "Tidak apa-apa. Saya akan tetap menemuinya meskipun rumahnya jauh." Akhirnya dia pun berangkat walau jarak tempuh yang sangat jauh. Lalu sampailah Thabit di rumah si pemilik kebun. Dia ketuk pintu dan ucapkan salam, "Assalamualaikum." Maka keluarlah sang pemilik kebun dan menjawab, "Waalaikumsalam." Thabit langsung menyatakan maksudnya, "Wahai Tuan yang pemurah,
saya sudah terlanjur memakan setengah dari buah apelmu yang jatuh keluar kebun. Karena itu, maukah Tuan menghalalkan apel yang setengah ini dalam perut saya?" Kata pemilik kebun, "Tidak, saya tidak akan menghalalkannya kecuali dengan satu syarat." Mendengar jawaban itu, Thabit merasa khawatir karena takut ia tak dapat memenuhi syarat dari si pemilik kebun. Dia pun bertanya, "Apa syaratnya, Tuan?" Lalu pemilik kebun menjawab, "Anda harus menikah dengan putri saya." Thabit kemudian berkata, "Haruskah saya menikahi putrimu hanya karena setengah apel yang ada dalam perut saya?" Jawab si pemilik kebun, "Ya, itu syaratnya." Kata Thabit, "Baiklah, aku menyanggupinya." Sang pemilik kebun pun mengatakan, "Tapi Anda harus menerima kekurangan putri saya. Dia buta, bisu, tuli, dan juga lumpuh. Apakah Anda tetap mau menikahinya?" Thabit kaget bukan main, tapi dia berpikir lagi dengan setengah apel yang sudah masuk ke dalam perutnya. Karena kata Nabi, "La yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin, annaru aulabih." Sungguh daging yang tumbuh dari barang haram tidak akan masuk surga. Neraka lebih pantas untuknya. Thabit kemudian menjawab dengan mantap, "Saya akan menikahi putri Anda dan menerima segala kekurangannya. Semoga Allah meridhoi saya." Maka pernikahan pun dilaksanakan. Setelah sah ijab qabul, Thabit pun dipersilahkan menemui istrinya. Ketika masuk kamar, dia ucapkan salam. Walaupun dia tahu istrinya tak akan mendengarnya, apalagi menjawab karena tuli dan bisu. "Assalamualaikum." Tak disangka tiba-tiba wanita yang ada di hadapannya dan kini resmi jadi istrinya itu menjawab salamnya, "Waalaikumsalam." Thabit mengira dia salah masuk kamar, karena yang di kamar itu sangat cantik dan nyaris sempurna. Juga sangat bertentangan dengan cerita si pemilik kebun atau ayah mertuanya. Wanita itu tetap meyakinkan Thabit bahwa ia adalah istri yang baru saja dinikahinya. Lalu Thabit pun duduk di samping istrinya. Dia bertanya, "Ayahmu mengatakan kepadaku bahwa engkau buta, tuli, bisu, dan lumpuh." Wanita itu menjawab, "Ayahku benar. Aku buta karena aku tak pernah melihat apa-apa yang Allah haramkan. Aku tuli karena telingaku tak pernah kugunakan untuk mendengar hal-hal yang tidak disukai Allah. Aku bisu karena lisanku hanya digunakan berkata yang baik-baik. Dan aku lumpuh karena kakiku tak pernah pergi ke tempat-tempat maksiat." Thabit bahagia bukan main. Dapat istri yang cantik, nyaris sempurna, solehah, dan terpelihara dari hal-hal yang tidak diridhoi Allah. Lalu dari pernikahan ini, maka lahirlah seorang putra yang soleh. Namanya masyhur di kalangan kaum muslimin. Ilmunya tersebar di seluruh penjuru dunia. Dia merupakan salah satu dari 4 imam madhab. Itulah dia, Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit. Setidaknya ada pelajaran yang harus kita ambil, bahwa kita harus tanamkan rasa takut dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga mata ini dari melihat sesuatu yang tidak baik. Jaga telinga dari mendengar yang tidak baik. Jaga seluruh anggota tubuh kita dari segala yang haram. Terutama lidah yang tidak bertulang ini. Dia bisa membuat suka, tapi bisa membuat luka. Dalam syair, Profesor Ahmad Baqi mengatakan, "Sebelum engkau menutup mata, jaga lidahmu turun dan naik. Luka yang dibuat kata-kata, sukarlah ia menjadi baik. Ingatlah engkau wahai insan, lemah lembut pada tutur dan sapa. Dalam hati ia berkesan, setiap saat tak lupa. Sadarlah engkau wahai insan, walau hartamu berpasir intan, harta dan benda tidakkan kekal.
ilmu dan amal yang menjadi bekal di samping dirimu tiap saat mengiringmu ke liang lahat.